yang pancarkan sinar awan, nyatakan kasih Allah. Oh gerbang rahmat apakah terbuka juga bagimu, bagi aku terbukakah pintu rahmatnya terbuka untuk semua orang, kecil besar, miskin kaya, semua Tuhan undang. Oh gerbang rahmat apakah terbuka juga bagiku, bagi aku terbukakah pintu. Kita akan beribadah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Berkatilah kami lagi pada saat ini, yang akan beribadah, yang akan belajar firman. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini berjudul, Jika hidup Anda bergantung padanya, ubahlah. Ayat tema, Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, tulisan ini dicatat oleh seorang yang bernama Jim Brackett. Kita dengarkan dan ikuti penjelasannya. Nah, mereka yang mencoba melakukan terlalu banyak perubahan besar sekaligus dalam pola hidup seringkali kelelahan karena putus asa. Namun, jika Anda sakit, hidup Anda mungkin akan bergantung pada perubahan yang cepat. Ambil contoh saja, diabetes. Rata-rata penderita diabetes tipe 2 berpikir bahwa jikalau mereka mengikuti perintah dokter, mereka akan baik-baik saja. Tetapi bahkan dengan perawatan medis dan pengobatan terbaik, gula darah mereka tidak berada di bawah kontrol optimal. Sebenarnya setiap organ dan jaringan di tubuh mereka perlahan-lahan mengalami kerusakan. Jika tidak demikian, penderita diabetes tidak akan mengalami efek samping yang buruk yang mereka derita. Nah, diabetes adalah penyebab kebutaan nomor 1. 150 kaki yang diamputasi setiap hari di Amerika Serikat karena diabetes. Risiko penyakit jantung meningkat menjadi 10 kali lipat. Apa yang dibutuhkan adalah perubahan yang cepat. Nah, dengan berolahraga, berjalanlah sekitar 4 mil sehari atau setara dengan itu. Dan hanya makan makanan nabati dan tidak mengkonsumsi makanan produk-produk olahan. Dalam waktu 3-6 minggu, lebih dari 50% penderita diabetes tipe 2 bisa sembuh dengan cukup baik sehingga tidak memerlukan pengobatan. 80-90% dari neuropati diabetik akan sembuh sepenuhnya. Penyakit jantung juga membutuhkan perubahan yang cepat. Tanda paling umum dari masalah jantung adalah kematian mendadak. Jadi, jangan menunggu angina atau nyeri sebelum melakukan perubahan. Telah terbukti jika lemak dalam makanan dikurangi hingga 10% asupan kalori, bersamaan dengan juga berolahraga dan perubahan lainnya, nah rata-rata penurunan plak aterosklerosis sebesar 5,5% terjadi dalam 12 bulan. Kebanyakan serangan jantung tidak terjadi akibat penumpukan plak yang akhirnya menutup arteri, tapi sebaliknya karena penumpukan plak pada dasarnya
tidak stabil. Maka tutup di atas plak bisa pecah, sehingga lemak kolesterol di dalamnya mengalir ke aliran darah. Hal ini menyebabkan gumpalan terbentuk dan menyumbat arteri, meskipun plaknya tidak besar. Nah, mengubah pola makan seseorang secara drastis dapat menyebabkan tubuhnya menjadi stabil dalam beberapa minggu. Jadi, jika Anda sehat dan ingin tetap seperti itu, tentukan tujuan apa yang Anda ingin capai dan tempatkan diri Anda pada rencana peningkatan hidup yang bertahap. Namun, jika Anda sudah sakit, jangan menunggu apakah Anda memiliki hari esok atau tidak, tergantung bagaimana Anda menjalani akan hari ini. Kesimpulan, untuk tetap sehat secara rohani, tempatkan diri Anda pada perencanaan peningkatan kehidupan rohani yang bertahap. Namun jika Anda mempunyai penyakit dosa, mintalah kuasa kemauan dari Tuhan untuk membuat perubahan yang segera saat ini juga. Mari kita merubah pola hidup kita untuk menjadi lebih sehat lagi. Sehat jasmani akan menunjang juga kesehatan kerohanian kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Ubahlah kehidupan kami. Ubahlah agar kami boleh menghidupkan kehidupan yang sehat, sehat secara fisik maupun kerohanian kami. Mampukan kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Hari ini, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, berkat melimpah menjadi bagian semua umat-umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.